Pasalnya, Steve yang kabarnya baru pulang bekerja justru tidak punya uang sepeser pun. Entah uangnya sudah langsung habis dipakai, atau justru memang karena ada alasan lain. Yang jelas, di saat itu, Steve merasa keberatan dengan tarif yang diminta oleh Azriel. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah yang begitu tragis sempat membuat geger masyarakat di Minahasa, Sulawesi Utara pada tahun 2025. Saking tega dan kejinya, ada seorang supir travel yang tewas terkapar dengan bersimbah cairan merah di jalanan akibat serangan menggunakan pisau oleh penumpangnya sendiri. Pemicunya adalah si penumpangnya ini ogah bayar ongkos menumpang kendaraan travel tersebut, yang padahal korban sudah mengantar pelaku sampai ke rumahnya. Benar-benar sebuah perbuatan yang sangat keji. Sudah tidak mau bayar, malah menghabisi nyawa orang lain. Lantas bagaimana cerita selengkapnya dari kisah yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Pemirsa, seorang sopir travel asal Gorontalo ditikam penumpangnya sendiri. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Tapi sebelum itu, aku pengen kasih tahu dulu nih sobat. Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren serta murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja cek link produknya di pojok kiri bawah untuk pembelian. Jadi sobat, di sebuah daerah di Gorontalo, hiduplah seorang pria yang bernama Azriel A. Billyford Warius. Dia biasa dipanggil dengan nama Azriel. Dia ini merupakan putra dari pasangan Joli Warius dan juga Magdalena Takumangsang. Azriel ini merupakan seorang pria kelahiran Gorontalo tanggal 25 April tahun 2000, yang mana berarti saat ini usianya sudah 25 tahun. Sejak kecil, Azriel dikenal sebagai orang yang ceria, ramah dan mudah bergaul. Dia juga cerdas saat belajar di sekolahnya. Azriel diketahui pernah menempuh pendidikan di sekolah dasar di SDN 9 Batu Daa Pantai, lalu menyambung ke sekolah menengah pertama di SMP Kristen Madidi Bitung dan sekolah menengah atas di SMA N2 Bitung, Sulawesi Utara. Saat dia sudah lulus sekolah dan mulai beranjak dewasa, Azriel tumbuh menjadi orang yang mandiri, bertanggung jawab dan bekerja keras. Azriel di saat itu diketahui bekerja sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas Tilango, Puskesmas Biluhu, dan juga Rumah Sakit Otanaha. Dengan kepribadian yang dimiliki oleh Azriel, kedua orang tuanya jadi tidak khawatir dengan masa depan sang putra. Orang tuanya sangat mempercayai apapun keputusan putranya untuk menjalani kehidupan yang sudah dia pilih dan dia ingin tempuh, sudah pasti adalah hal yang terbaik. Termasuk kedua orang tuanya mengizinkan Azriel untuk pindah agama. Azriel di saat itu menjadi mu'alaf, memeluk agama Islam tepat pada tahun 2020. Di saat itu, ibu dan adiknya pun diketahui ikut juga pindah memeluk agama Islam. Dan sejak saat itu Azriel menjalani kehidupan sebagai seorang muslim yang taat, yang mana sehari-harinya dia semakin gigih dalam mencari rezeki. Karena pada tahun 2020, Azriel ternyata baru saja meminang dan menikahi pujaan hatinya yang identitasnya tidak disebutkan. Lalu kemudian kini, setelah 5 tahun membina rumah tangga, keduanya sudah dikaruniai anak yang berusia 4 tahun yang juga tidak disebutkan identitasnya. Sebagai seorang ayah, Azriel yang sangat amat menyayangi anaknya kerap kali menyisihkan waktu di tengah kesibukannya bekerja agar selalu bisa dekat dengan sang anak. Azriel diketahui di saat itu sudah berhenti dari pekerjaannya sebagai tenaga kesehatan dan dia malah beralih menjadi seorang supir travel dengan menggunakan mobil Avanza miliknya dengan rute Gorontalo, Manado, dan juga Bitung. Entah apa yang menyebabkan Azriel memutuskan untuk memilih berganti profesi sebagai supir travel. Mungkin dari segi penghasilan jauh lebih baik dan juga waktunya yang lebih fleksibel. Meski memang saat sedang membawa penumpang, Azriel mungkin jadi tidak pulang ke rumah.
Yang mana pada intinya Azriel melakukan semua itu demi masa depan keluarganya. Termasuk dia juga sangat ingin menyaksikan anaknya kelak tumbuh menjadi orang yang bermanfaat, berakhlak baik dan memiliki masa depan yang sukses. Namun sobat, namanya manusia hanya bisa berencana. Takdir Tuhan berkata lain. Karena di saat Azriel tengah membawa salah satu penumpangnya, malang nasibnya sebuah peristiwa berujung tragis membuat harapan dan impiannya pupus seketika. Peristiwa memilukan yang dimaksud menimpa Azriel berawal dari nasib apesnya saat menerima seorang penumpang, yaitu seorang pemuda kelahiran 1 September tahun 2003 yang bernama Stivianus Tombokan Sumanti. Warga asal Kelurahan Waluan, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Pemuda yang berumur 21 tahun ini akrab disapa dengan panggilan Steve. Dia dikenal sebagai orang yang temperamental dan kerap sekali berbuat onar. Saat usianya belum genap 18 tahun, diketahui Steve pernah terlibat kasus penikaman terhadap seorang warga Minahasa. Dan setelah kejadian penikaman tersebut, Steve diloloskan karena masih di bawah umur. Bisa terbayang ya sobat, bagaimana kerasnya seorang Steve dan brutalnya dia pernah terlibat kasus penikaman atau tindakan kekerasan pada usia yang masih sangat belia. Dan saat ini, usianya sudah menginjak 21 tahun. Steve yang tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan atau perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, malah semakin terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan kebiasaan buruk. Steve bahkan kerap mengkonsumsi obat-obatan yang memberikan efek memabukkan. Selain itu, Steve yang kini sudah tumbuh dewasa juga hidup menjadi beban orang tua yang masih terus meminta uang kepada kedua orang tuanya tersebut karena Steve tidak bekerja alias pengangguran. Lalu, tibalah suatu hari. Steve yang selama ini menganggur mendapatkan tawaran pekerjaan singkat di sebuah tempat di Gorontalo yang mungkin penghasilan dari pekerjaan tersebut lumayan untuk sekedar bisa bersenang-senang. Steve lantas pergi ke Gorontalo untuk bekerja di tempat tersebut. Kemudian singkat waktu, setelah menyelesaikan pekerjaan singkatnya tersebut, tepat pada hari Minggu tanggal 2 Februari tahun 2025, Steve memutuskan untuk pulang ke rumahnya di Tondano, Minahasa. Untuk pulang ke rumahnya tersebut, Steve memesan jasa angkutan travel. Dan di saat itu, secara kebetulan, Steve memesan jasa angkutan travel yang disupiri oleh Azriel. Saat dia memesan jasa angkutan travel, sudah disepakati jika Steve akan diturunkan di depan lorong rumahnya di daerah Tondano, Minahasa dengan tarif yang sudah dibicarakan, yaitu sebesar Rp100.000. Kendati demikian, rupanya kesepakatan soal tarif jasa angkutan travel di saat itu hanyalah akal-akalan Steve semata. Pasalnya, Steve yang kabarnya baru pulang bekerja justru tidak punya uang sepeser pun. Entah uangnya sudah langsung habis dipakai, atau justru memang karena ada alasan lain. Yang jelas, di saat itu, Steve merasa keberatan dengan tarif yang diminta oleh Azriel. Namun, demi untuk bisa tetap menumpang dan pulang, Steve memilih untuk berpura-pura setuju dengan tarif tersebut terlebih dahulu. Setelah berhasil pulang nanti, Steve berencana untuk meminta uang kepada orang tuanya di rumah untuk membayar ongkos travel tersebut. Itu pun juga kalau ada. Kalau tidak, ya dia berencana untuk tidak membayar. Singkat cerita, tepat pada hari Minggu malam sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah, Azriel pun melajukan mobilnya dari Gorontalo, tepatnya dari Jalan D5. Di dalam mobil sudah ada Steve yang duduk di sisi tengah kursi penumpang. Dan tidak hanya Steve, tapi juga ada beberapa penumpang lain dengan tujuan yang berbeda-beda. Mobil Azriel di saat itu melewati jalan Transbolsel dan terlebih dahulu mengantar penumpang di Manado dan juga Bitung. Perjalanan mereka sangat panjang dari Manado ke Bitung, ditempuh kurang lebih 10 jam lamanya. Di dalam perjalanan yang cukup panjang tersebut, tanpa disadari oleh Azriel, ada penumpangnya yang sedang mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Tak lain, penumpang tersebut adalah Steve yang mengkonsumsi beberapa butir obat yang memberikan efek memabukkan. Hingga tibalah keesokan harinya, yaitu hari Senin tanggal 3 Februari tahun 2025. Sampailah mereka di Bitung. Perjalanan mereka di saat itu berjalan dengan lancar dan mulus. Namun karena sudah menempuh perjalanan yang cukup lama, Azriel merasakan dirinya lelah dan mungkin juga mengantuk. Azriel yang merasa sudah tidak kuat mengemudi dan tidak ingin memaksakan diri, lalu menghubungi temannya yang bernama Aslan Rahman untuk meminta bantuan agar bisa digantikan mengemudi ke daerah Tondano. Oleh karena itu, ketika mereka berada di Bitung tersebut, Azriel menjemput temannya terlebih dahulu. Temannya tersebut yang menggantikan dia untuk mengemudi menuju ke Tondano. Lalu sekitar pukul 15.20 WITA sampailah mereka di Tondano, Minahasa, tepatnya di Kelurahan Wulawan, Kecamatan Tondano Utara. Di saat itu mereka mengantar penumpang terakhir, yaitu Steve. Saat tiba di depan lorong rumah Steve, laju kendaraan pun dihentikan.
Steve kemudian turun dari mobil sambil berkata kepada Azriel, "Tunggu sebentar ya, aku mau ambil uang dulu di rumah." Setelah berkata seperti itu, Steve langsung buru-buru masuk ke lorong menuju ke dalam rumahnya. Di dalam rumahnya, Steve lalu meminta uang kepada ibunya untuk membayar ongkos travel sebesar Rp100.000. Namun ternyata sang ibu yang menjadi harapan untuk bisa mendapatkan uang demi membayar travel malah ternyata juga tidak punya uang. Mengetahui ibunya tidak punya uang, yang berarti di saat itu dia tidak bisa membayar travel yang ditumpanginya, Steve langsung dilanda kegelisahan. Dia pun juga semakin panik saat memikirkan, pasti sang supir travel akan memaksa dia membayar uang ongkos travel. Karena si supir sudah pasti tidak akan mungkin semudah itu meloloskannya, karena dia mengatakan kalau dia tidak punya uang. Dalam keterdesakan, pikiran liar Steve pun muncul. Dia ingin melakukan tindakan yang nekat. Steve di saat itu yang gelap mata, lalu mengambil sebuah pisau dapur di rumahnya dan berniat tidak ingin membayar uang travel tersebut. Sekaligus apabila si supir travel memaksanya, sekalian saja si supir travel dia habisi dengan cara ditikam. Mengingat Steve memang punya track record berani menikam orang lain. Di sisi lain, Azriel yang berada di dalam mobil tiba-tiba jadi gelisah. Setelah kurang lebih 15 menit lamanya dia menunggu Steve yang tidak kunjung kembali dan membayar kewajibannya. Di tengah kegelisahannya, tiba-tiba ada seseorang yang menghubungi handphonenya. Sehingga sembari menerima panggilan, Azriel memutuskan untuk keluar dari mobil, sementara temannya Aslan tetap menunggu di dalam mobil. Azriel yang keluar dari mobil, lalu menerima panggilan tersebut sambil menunggu Steve di pinggir jalan. Tidak sampai dia masuk ke lorong rumah Steve, dia benar-benar menunggu di pinggir jalan. Saat Azriel sedang menerima panggilan, Azriel tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Steve yang membawa sebuah pisau. Dan gilanya, tanpa aba-aba, Steve langsung menikamnya dengan sebilah pisau dari belakang. Dengan cepat, Azriel yang kaget. Dia sempat menghindar, tapi mata pisau di tangan Steve sudah menancap di rusuk sebelah kirinya. Azriel yang saat itu menerima tikaman terdiam sebentar untuk mencerna apa yang sedang terjadi. Karena saking bingungnya, dan setelah dia menyadari jika dia sedang diserang oleh penumpangnya yang sedang dia tunggu, Azriel kemudian berusaha menghindar dengan melarikan diri sembari berteriak dan menahan kesakitan. Namun Steve yang sudah kadung kesetanan langsung melayangkan serangan yang begitu membabi buta kepada Azriel. Sampai pada akhirnya Azriel tidak dapat lagi memberikan perlawanan karena dia benar-benar sudah terluka parah akibat tikaman pisau yang berkali-kali dilayangkan oleh Steve dan mengenai organ-organ vital di tubuhnya. Azriel di saat itu terkapar di jalan. Cairan merah mengalir deras dari tiap luka tikaman di tubuhnya. Akibat luka tikaman di organ vitalnya dan kehabisan banyak cairan merah, Azriel tidak lagi mampu bertahan. Azriel meregang nyawa langsung di tempat tersebut. Setelah berhasil menghabisi nyawa Azriel, Steve menengok ke arah mobil. Kali ini Steve mengincar Aslan, temannya Azriel yang masih berada di dalam mobil. Karena Steve tidak ingin ada saksi dari aksinya tersebut. Sebab sudah pasti saat nantinya jasad Azriel ditemukan, dugaan kuat akan mengarah kepadanya jika menyisakan Aslan yang mengetahui jika mereka menghentikan mobil untuk menunggunya membayar ongkos travel. Oleh karena itu, dengan cepat Steve berlari menuju ke mobil. Namun rupanya Aslan sudah menyadari pergerakan dari Steve. Karena sebelumnya dari spion mobil, Aslan melihat aksi keji yang dilakukan oleh Steve kepada temannya, Azriel. Jika melihat kejadian tersebut saja sudah sangat mengerikan. Kengerian semakin bertambah saat Aslan menyadari bahwa Steve berlari menuju ke arahnya. Dan tidak ingin dirinya menjadi korban sasaran berikutnya, Aslan lalu menaikkan kaca mobil. Kemudian dia dengan cepat keluar dari mobil melalui pintu sebelahnya untuk langsung melarikan diri. Beruntungnya, Aslan berhasil kabur dari tempat kejadian dan berteriak minta tolong kepada warga sekitar. Sementara saat warga mulai penasaran dengan suara teriakan tersebut, mereka pun menghampiri Aslan untuk menanyakan apa yang terjadi. Steve yang melihat Aslan sudah mulai ditolong oleh warga langsung merasa panik. Dia tidak ingin tertangkap basah oleh warga. Kemudian dia pun melarikan diri ke wilayah desa Walewangko, kecamatan Langowan, tepatnya ke rumah tantenya untuk berlindung di sana. Lalu di sisi lain, di lokasi kejadian warga sudah ramai mengerubungi Azriel yang terkapar sudah tidak bernyawa. Kejadian itu pun kemudian dengan cepat dilaporkan kepada tim kepolisian. Tim kepolisian yang datang setelah mendapatkan laporan lalu segera melakukan olah TKP. Dari barang bukti di lokasi kejadian dan keterangan para saksi, diketahui identitas korban adalah seorang pria kelahiran Gorontalo 25 April tahun 2000 bernama Azriel A. Billy Ford Warius. Saksi dan pihak kepolisian pun
kemudian menghubungi pihak keluarga korban dan menyampaikan kabar duka tentang tewasnya Azril. Pihak keluarga, terutama istri Azril yang mendengar kabar tersebut, awalnya tidak percaya. Dia berusaha untuk memastikan. Namun, penjelasan dari Aslan, sahabatnya Azril dalam bekerja dan sekaligus saksi di lokasi, akhirnya membuat sang istri di saat itu mau tidak mau percaya dengan kenyataan ini. Ditambah juga dengan banyaknya dokumentasi tentang kejadian tersebut yang viral di media sosial, sang istri dan juga orang tua Azril tidak mampu menampik kenyataan bahwa benar ternyata Azril menjadi korban penikaman. Berdasarkan persetujuan dari pihak keluarga, polisi mengevakuasi jasad Azril ke Rumah Sakit Umum Daerah Tondano. Dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa korban meninggal dunia karena organ vitalnya rusak akibat luka tikaman, juga karena korban kehabisan banyak cairan merah. Setelah diperiksa, jenazah korban di saat itu segera diberangkatkan pada dini hari untuk dimakamkan. Dan sebelumnya, tim kepolisian yang sudah melakukan pemeriksaan dengan mengumpulkan barang bukti serta keterangan saksi di lokasi, salah satunya dengan mendapatkan keterangan dari saksi yang juga hendak diserang oleh pelakunya, yaitu Aslan. Tim kepolisian dapat dengan cepat mengidentifikasi pelakunya, yaitu seorang pemuda berusia 21 tahun bernama Stivianus Tombokan Sumanti alias Steve yang rumahnya sangat dekat dari lokasi kejadian. Warga sekitar merasa miris dan geram atas kejadian tragis tersebut. Terlebih lagi karena pelakunya memang terkenal sering terlibat di dalam kasus kekerasan dan pernah bermasalah dengan kasus yang serupa, yaitu penikaman beberapa tahun sebelumnya. Selain rasa iba terhadap keluarga korban, warga juga diliputi rasa takut dan tidak nyaman dengan keberadaan seseorang yang kerap melakukan tindakan kriminal tinggal di lingkungan mereka. Sehingga mereka tidak tinggal diam. Warga kemudian membantu pihak kepolisian dengan menyebarluaskan foto serta informasi terkait Steve, si pelaku. Informasi itu dengan cepat menyebar luas, baik melalui grup-grup pesan singkat maupun media sosial. Netizen pun di saat itu turut ambil bagian, membantu menyebarkan informasi agar pelaku segera tertangkap. Dengan banyaknya laporan dan petunjuk dari masyarakat, tim polisi akhirnya berhasil melacak keberadaan pelaku yang diketahui bersembunyi di desa Walewangko, kecamatan Langowan. Lalu setelah mengetahui keberadaan pelaku, tim kepolisian langsung memburunya. Dan tepatnya pada hari Senin tanggal 2 Februari tahun 2025, sekitar pukul 12:30 dini hari, tim kepolisian dapat menangkap si pelaku, yaitu Steve, yang di saat itu sedang duduk santai di sebuah rumah di desa Walewangko, kecamatan Langowan, yang ternyata rumah tersebut adalah rumah tantenya. Setelah informasi mengenai penikaman yang dilakukan oleh Steve sehingga merenggut nyawa seorang supir travel yang sedang ramai diperbincangkan, keluarga Steve di saat itu menyerahkan Steve kepada tim kepolisian untuk ditindak lebih lanjut. Karena sejujurnya, pihak keluarga juga sudah menyerah untuk menangani Steve yang kerap membuat onar. Bahkan kali ini, dia kembali melakukan tindakan kriminal yang sampai membuat korbannya kehilangan nyawa. Steve yang sudah berhasil ditangkap tanpa perlawanan, di saat itu langsung dibawa ke Polres Minahasa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa pelaku, yaitu Steve, menghabisi korban dengan cara menikamnya beberapa kali menggunakan sebilah pisau yang dia bawa dari rumah hanya karena tidak mau membayar ongkos travel yang dikemudikan oleh korban. Yang mana padahal pelaku sudah diantar dari Gorontalo sampai ke depan rumahnya di Tondano, tepatnya di Kelurahan Wulawan. Dari keterangan pelaku juga mengakui melakukan tindakan tersebut di bawah pengaruh obat-obatan yang memberikan efek memabukkan, yang mana diketahui bahwa obat-obatan tersebut biasa dikonsumsi oleh orang penderita gangguan jiwa. Namun mengenai informasi apakah adanya riwayat gangguan jiwa pada pelaku tidak terungkap di media. Entah memang benar ada riwayat gangguan jiwa atau memang dia kerap mengkonsumsi obat tersebut untuk menikmati efek mabuknya. Dan yang jelas atas perbuatan kejinya tersebut, kali ini Steve dipastikan akan menerima konsekuensi hukum atas tindakan kriminal yang dia lakukan. Saat itu dia sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 340 KUHP, subsidiar 338 KUHP tentang penghilangan nyawa yang berencana dan penghilangan nyawa biasa. Di sisi lain, setelah proses pemakaman korban selesai, isak tangis dari keluarga tidak kunjung reda. Mereka masih sulit menerima kenyataan bahwa Azril, sosok yang baik yang sangat mereka andalkan, kini sudah tidak ada lagi untuk selama-lamanya. Terutama sang istri, dia tampak sangat terpukul dan terus menangis, tidak percaya bahwa pria yang begitu dia cintai, suami yang selalu bertanggung jawab dan setia, kini sudah tidak ada lagi di sisinya.
Selama ini Azriel selalu menjadi orang pertama yang sigap dan siap kapanpun untuk melindungi dan membantu serta mengusahakan yang terbaik bagi keluarganya. Di dalam duka yang mendalam, sang istri juga tidak kuasa melihat anak mereka yang kini kehilangan sosok ayah yang begitu mencintainya, yang kerap memanjakannya dan menjadi teman bermain sekaligus tempat berlindung mereka. Orang tua Azriel pun turut merasakan duka. Sang ayah bahkan mengaku sempat merasakan firasat tidak enak sebelum kabar duka ini datang. Dia merasa gelisah dan tidak tenang, terlebih setelah menerima video kabar dari Azriel yang menunjukkan bahwa dia tengah dalam perjalanan dari Gorontalo menuju ke Minahasa. Video terakhir yang kini menjadi kenangan pahit baginya. Tak hanya keluarga, para sahabat dan para tetangga yang selama ini mengenal kebaikan Azriel juga berduka. Banyak dari mereka yang merasa kehilangan dan tidak terima atas cara tragis dan keji yang dilakukan oleh pelaku terhadap Azriel. Mereka berharap penuh agar pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya, setimpal dengan tindakan kejam yang sudah dilakukan oleh Steve terhadap Azriel. Itu dia sobat, kisah dari Azriel, seorang pengemudi travel asal Gorontalo yang berakhir dengan sangat-sangat mengerikan di tangan seorang penumpang yang tidak mau membayar ongkos travelnya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?